Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan pajak PPh pasal 23, 26 dan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini ada anggota kelompok 5. Yang pertama Hafsah Safitri dengan NIM 292, yang kedua ada Dita Widya Ayu dengan NIM 341, yang ketiga ada Serlin Aryani Utomo dengan NIM 648, dan yang keempat ada Johanna Nindya dengan NIM 701. Di sini saya akan membahas definisi PPh pasal 2326. PPh pasal 2326 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha pengusaha kena pajak atau PKP dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan UU PPh. Nah, pembahasan PPh pasal 2326 yang pertama ada subjek pajak, kedua ada kegunaan, ketiga ada objek pajak, keempat ada pembuat bukti potong, kelima ada tarif PPh, dan keenam ada perhitungan PPh, serta ketujuh penerbitan bukti potong, dan yang terakhir pembayaran dan pelaporan. Lalu selanjutnya ada subjek pajak PPh 23. Sesuai dengan pengertian pajak penghasilan pasal 23 di atas, maka yang menjadi subjek atau orang yang dikenakan PPh 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu ada subjek pajak PPh 26, yaitu wajib pajak luar negeri atau subjek pajak yang dikenakan PPh 26. Yang pertama ada pengoperasian usaha di Indonesia, kedua ada memperoleh penghasilan dari Indonesia. Lalu kegunaan PPh 23, yaitu PPh 23 digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 23 yang dikenakan pada subjek wajib pajak dalam negeri. Lalu ada kegunaan PPh 26, yaitu digunakan untuk memotong pajak penghasilan dari objek PPh 26 yang dikenakan pada subjek atau wajib pajak luar negeri atau warga negara asing selain bentuk usaha tetap. Lalu ada objek PPh pasal 23, yaitu termasuk penilai atau apresial, yang kedua aktuaris, yang ketiga pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali dilakukan oleh badan usaha tetap, lalu ada akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, yang kelima hukum, keenam arsitektur, ketujuh perencanaan kota dan arsitektur lanskap, yang ke-8 ada perancang atau desain, yang ke-9 ada penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambahan minyak dan gas bumi atau migas, dan yang ke-10 ada penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara serta lain-lain. Lalu objek PPh pasal 26, yaitu objek atau penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 diantaranya yang pertama ada dividen, lalu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan, serta royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, serta imbalan dan penghargaan, dan pensiun, serta pembayaran berkala lainnya. Lalu ada premi swab, dan transaksi lindung nilai lainnya, serta keuntungan karena pembebasan utang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hafsah Safitri dengan NIM 292. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada objek tidak kena pajak, tidak kena pemotongan PPh 23 atau 26. Pemotongan PPh pasal 23 dikecualikan atas penghasilan dari berikut ini. Yang pertama ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank. Yang kedua ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak operasional. Yang ketiga ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD. Dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat. Yang pertama ada dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang kedua ada bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD, kepemilikan saham pada laba yang diberikan dividen paling rendah 25%.
dari jumlah modal yang disetor. Yang keempat adalah laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak dibagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada pembuat bukti potong PPh pasal 23. Potong PPh pasal 23 dalam bentuk padan dan potong PPh 23 dalam bentuk perorangan. Yang pertama di dalam bentuk badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh oleh orang. Yang pertama ada akuntan, yang kedua ada arsitek, yang ketiga ada dokter, yang keempat ada notaris, yang kelima ada pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang terakhir ada orang pribadi yang menjalankan yang menjalankan usaha pembukuan. Next. Sherlyn. Pembuat bukti potong PPh 26. Usaha badan yang melakukan transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada pajak luar negeri, wajib pemotong pajak menghasilkan penghasilan pasal 26 atas transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PPh 26 ini. Next. Nah, di sini ada tarif PPh 23 dan tarif PPh 26. Tarif PPh 23 atau 26 ini dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau yang biasa disebut dengan DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ketentuan tarif pajak 23 atau 26 ini diatur dalam UU PPh nomor 23 tahun 2008. UU PPh 23. Tarifnya ada 15% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 2% dari PPh untuk 2% dari DPP untuk objek pajak lainnya. 100% atau 2 kali lipat tarif standar PPh 23 jika tidak memiliki nomor wajib pajak atau yang bisa disebut dengan NPWP. PPh 23 tidak punya NPWP, 30% dari DPP untuk pajak dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya. Selanjutnya ada PPh 26. Tarif PPh 26 sebesar 20% final dari jumlah bruto. Tarif PPh 26 sebesar 20% final dari perkiraan penghasilan neto. Yang tiga, tarif PPh 26 sebesar 20% final dari laba bersih penjualan atau pengalian saham perusahaan. Tarif PPh 26 sebesar 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia. Yang terakhir ada tarif PPh 26 sebesar 0% sehingga kurang dari 20%. Next. Sini ada perhitungan PPh 23 dan 26. Perhitungan PPh 23 atau 26, ketentuan dan tata cara perhitungan pajak penghasilan 23-26 diatur dalam UU PPh nomor 23 tahun 2008. Seperti apa gambaran perhitungannya? Berikut beberapa rumusnya. PPh 23 sama dengan tarif PPh 23 dikali pembayaran dividen. Tarif PPh dividen untuk PPh 23 sendiri kena 15%.
Perhitungan PPh 26 atas gaji orang pribadi dengan rumus PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif PPh 26. Tarif PPh pasal 26 adalah 20%. Selanjutnya ada perhitungan PPh 23 di bawah tax treaty. Rumus PPh 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali tarif PPh 26. Tarif PPh 26 adalah 20%, perkiraan penghasilan neto PPh 26 adalah 25%. Terus selanjutnya ada perhitungan PPh 26 atas pendapatan perusahaan asing BUT. Rumusnya PPh 26 sama dengan penghasilan neto dikali tarif PPh 26. Tarif PPh di sini, tarif PPh pasal 26 di sini adalah 20%. Yang terakhir, perhitungan PPh 26 atas premi asuransi. Rumusnya, PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto perkiraan penghasilan neto dikali 20% besar perkiraan penghasilan neto untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi luar negeri adalah 50% dari jumlah premi yang dibayarkan. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Johanna Lindiarsari dengan NIM 701. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai penerbitan bukti potong. Jadi di sini tata cara penerbitan bukti potong PPh 2326 itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 04/PJ/2017 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, standarisasi penomoran bukti potong PPh 2326 yang wajib diketahui. Kedua, mencantumkan NPWP atau NIK. NIK itu nomor induk kependudukan jika tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, mencantumkan nomor dan tanggal surat keterangan bebas. Yang keempat, mencantumkan tanggal pengesahan surat keterangan domisili. Yang kelima, menandatangani bukti pemotongan. Yang keenam, satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Next. Selanjutnya, pembayaran PPh 2326. Jadi pembayaran ini itu bisa dilakukan melalui bank, misalnya ATM, teller bank, atau kantor pos, yang mana itu sudah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan. Nah, ada juga pembayaran pajak itu bisa melalui fitur e-billing klik pajak. Jadi itu harus membuat ID billing terlebih dahulu. Jatuh tempo pembayaran untuk PPh pasal 2326 ini adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 2326. Next. Selanjutnya, pelaporan PPh 23 dan 26. Di sini pelaporan PPh 2326 ini dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara yang pertama mengisi SPT masa pasal 23, yang kedua melaporkan SPT masa PPh pasal 2326 di fitur e-billing klik pajak. Jadi bisa langsung ke fiturnya. Jatuh tempo pelaporan PPh 2326 adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 2326. Next. Definisi PPh pasal 4 ayat 2. Jadi PPh pasal 4 ayat 2 ini itu bersifat PPh final, yang mana pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Next.
Di sini saya membahas PPh pasal 4 ayat 2 itu yang pertama ada objek pajak, yang kedua penyetoran dan pelaporan, kemudian yang ketiga metode pembayaran, yang keempat tarif PPh, yang kelima perhitungan PPh. Next. Jadi objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 ini pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari penghasilan atau pendapatan. Berupa yang pertama itu peredaran bruto sebuah usaha di mana di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak. Yang kedua, bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing. Yang ketiga, hadiah, undian. Yang keempat, transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. Yang kelima, transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah ataupun bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, dan sewa atas tanah atau bangunan. Yang terakhir, pendapatan tertentu sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wes, stop. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dita Widya Ayu Kusuma dengan NIM 2018-310341 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi, ini adalah yang selanjutnya itu ada omset penjualan, yaitu batas waktu penyetorannya itu pada tanggal 15 bulan berikutnya. Dan batas waktu pelaporannya sendiri itu jika sudah ada validasi NTPN, yaitu WP tidak perlu melakukan lapor lagi, cukup menyertakan lampiran laporan PPh final sebesar 0,5 pada pelaporan SPT tahunan badan ataupun pribadi. Dan selanjutnya ada bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, bunga atau diskonto. Jadi tanggal 10 bulan berikutnya ini adalah batas waktu penyetorannya, dan batas waktu pelaporannya ini adalah 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Dan transaksi penjualan saham, batas waktu penyetorannya ini pada tanggal 20 bulan berikutnya atau setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham. Dan batas waktu pelaporannya itu pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah terjadi transaksi penjualan saham. Ada hadiah undian, jadi ini batas waktu penyetorannya itu pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terhutang pajak. Dan batas waktu pelaporannya sendiri ini pada 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Dan persewaan tanah atau bangunan ini batas waktu penyetorannya itu pada tanggal 10 itu untuk pemotong pajak, dan untuk tanggal 15 sendiri itu untuk WP pengusaha atau persewaan. Dan untuk batas waktu pelaporannya sendiri itu pada tanggal 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Dan yang terakhir itu ada jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini batas waktu penyetorannya yaitu pada tanggal 10, sama dengan persewaan tanah bagi pemotong pajak, dan tanggal 15-nya itu bagi WP jasa konstruksi. Dan untuk batas waktu pelaporannya itu pada 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Dan yang selanjutnya ini ada metode pembayaran. Jadi yang pertama itu ada mekanisme pemotongan. Mekanisme pemotongan ini adalah penyewa itu harus memotong pajak penghasilannya itu sebesar 10% dari uang sewa yang telah dibayarkannya. Jadi mekanisme ini dilakukan jika si penyewa itu adalah pihak-pihak yang disebut sebagai pemotong pajak, yaitu yang pertama itu ada badan pemerintah,
subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dan yang selanjutnya itu ada mekanisme pembayaran sendiri. Jadi mekanisme pembayaran sendiri ini adalah mekanisme di mana pajak finalnya ini sebesar 10% dari uang sewa yang telah dibayarkan sendiri oleh pemilik tanah ataupun bangunan. Jadi pada mekanisme ini penyewanya sendiri itu bukan pihak-pihak yang disebutkan pada sebelumnya. Jadi maka pemilik tanah atau bangunan yang harus menyetorkan sendiri pajak finalnya tersebut. Baik, dan ini ada tarif PPh pasal 4 ayat 2. Jadi yang pertama itu ada tarif pajak 0 sampai 20%, yaitu bunga dari kewajiban. Penjelasan ini bisa lebih lanjutnya itu bisa dicari pada PP nomor 16 tahun 2009. Dan yang kedua tarif pajak 0,1%, yaitu transaksi dari penjualan saham ataupun pengalihan ibu kota mitra perusahaan yang telah diterima oleh modal usaha sendiri, sebagaimana ini telah diatur pada PP nomor 4 tahun 1995. Dan yang ketiga ada transaksi penjualan saham sendiri sebesar 0,5% dan saham bukan pendiri atau non-founder sebesar 0,1%. Seperti yang tercantum pada PP nomor 14 tahun 1997 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 282 KMK 04 1997 SE 15 PJ 42/1997 dan SE 06 PJ 4 1997. Yang keempat itu ada tarif pajak 2-6%, yaitu jasa konstruksi. Penjelasan ini samanya lebih lengkapnya itu dapat ditemukan pada PP nomor 51 tahun 2008 serta turunannya PP nomor 40 tahun 2009. Dan yang kelima itu ada tarif pajak 2,5%. Jadi transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa sebagaimana ini telah diatur pada PP nomor 17 tahun 2009. Dan yang keenam ini ada tarif pajak 5%. Jadi pengalihan hak atas tanah ataupun bangunan. Jadi dalam hal ini itu termasuk usaha real estate. Seperti yang tercantum pada PP nomor 71 tahun 2008. Yang ketujuh itu tarif pajak 10%, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada para anggotanya masing-masing sebagaimana yang telah diatur pada pasal 17 ayat 7 serta turunannya pada PP nomor 15 tahun 2009. Dan yang ke-8 itu ada tarif pajak 10%. Itu adalah dividen yang telah diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana itu telah diatur dalam pasal 17 ayat 2C. Yang ke-9 itu ada tarif pajak 10% atas sewa tanah ataupun bangunan seperti yang telah diatur pada PP nomor 29 tahun 1996 dan juga turunannya pada PP nomor 5 tahun 2002. Yang ke-10 adalah tarif pajak 20%. Ini adalah bunga, diskonto, dan jenis-jenis tabungan, sertifikat Bank Indonesia atau Bank SBI, dan diskon jasa giro sebagaimana ini telah diatur pada PP nomor 131 tahun 2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan nomor 51 KMK 04 2001. Dan yang terakhir ini adalah tarif pajak 25%. Ini adalah hadiah lotre atau undian sebagaimana telah diatur pada PP nomor 132 tahun 2000. Baik, yang selanjutnya ini ada sebuah contoh dari perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 untuk hadiah undian. Jadi ini ada PT OK Indonesia menyelenggarakan penarikan undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan kepada konsumen ataupun pelanggannya dengan hadiahnya itu senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut atas nama Budiman muncul sebagai pemenang pada hadiah undian. Jadi bagaimana perhitungan PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT OK Indonesia. Jadi
Jawabannya itu adalah PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT Oke Indonesia itu sebesar 25% dikali 100 juta. Jadi yang harus dipotong itu adalah sebesar 25 juta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.